Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radina Eka Siwi, NIM 22064110015. Saya dari kelompok 7. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa metabolit sekunder tumbuhan. Nah, kemarin telah dijelaskan tentang senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid. Nah, ketiga senyawa tersebut merupakan senyawa metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan. Cara untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan tersebut yaitu dengan menggunakan metode ekstraksi matriks tumbuhan, metode isolasi, dan juga menggunakan metode identifikasi. Selanjutnya ada alur pencarian bahan aktif dari tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya utama dari senyawa metabolit sekunder yang dapat dicari berdasarkan literatur atau pengetahuan tradisional. Selanjutnya ada simplicia, yang mana mengubah bagian tumbuhan yang telah ditentukan tadi, yaitu dari bagian akar, batang, atau daun menjadi bentuk yang mudah untuk diproses, yaitu dikeringkan dan dijadikan sebagai serbuk. Lalu melakukan screening fitakimia untuk mendapatkan gambaran umum jenis kimia yang terkandung dengan melakukan ekstraksi untuk menarik senyawa aktif dari simplicia tersebut. Selanjutnya ada ekstrak, yang mana melakukan uji bioaktivitas pada hasil ekstraksi tadi untuk mengetahui aktivitas biologisnya, yaitu yang pertama ada antibakteri, anti kanker, dan antioksidan. Kemudian melakukan separasi untuk memisahkan komponen dalam ekstrak menjadi frasi yang lebih sederhana. Selanjutnya ada fraksi. Fraksi yang telah didapat dari separasi diuji bioaktivitasnya kembali untuk menemukan bagian aktivitas biologis yang paling tinggi, yang kemudian melakukan pemurnian untuk mendapatkan senyawa murni yang aktif. Selanjutnya ada isolat. Senyawa murni yang berhasil diisolasi dilakukan tes bioaktivitas untuk mengkonfirmasi aktivitas biologisnya. Kemudian diidentifikasi struktur kimianya dengan berbagai teknik seperti spektroskopi, NMR, MS, dan IR. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada ekstraksi maserasi, yang mana ekstraksi ini merupakan teknik pemisahan zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Dalam tumbuhan, bagian yang ditarik senyawa aktifnya itu seperti flavonoid, alkaloid, yaitu biasanya dari bagian tumbuhan akar, batang, atau daun ke dalam pelarut. Biasanya menggunakan pelarut etanol atau metanol. Metanol sendiri memiliki kelebihan, yaitu titik didih yang lebih rendah sehingga mudah diuapkan pada suhu yang lebih rendah, tetapi sifatnya lebih toksik. Sedangkan etanol memiliki kelemahan, yaitu titik didih yang relatif tinggi sehingga sulit diuapkan, tetapi relatif tidak toksik dibanding metanol. Nah, berikut adalah gambar maserasi. Jadi, tahapan dari maserasi sendiri yang pertama, menyiapkan wadah kaca. Jika wadahnya bening, maka harus ditutupi dengan kain atau kertas berwarna agar tidak ada cahaya yang masuk dalam wadah. Kemudian, bahan tumbuhan seperti akar, batang, atau daun yang telah dipilih ditumbuk menjadi serbu agar memperluas kontak antara bahan tumbuhan dan pelarut, sehingga proses pelarutan dapat berlangsung secara efisien. Selanjutnya, bahan tersebut ditimbang sesuai takaran yang dibutuhkan dengan perbandingan antara serbuk dan pelarut, yaitu 1:3, yang mana jumlah pelarut 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah serbuk tanaman.
Kemudian direndam selama 3 hari. Per hari dilakukan pengadukan minimal 3 kali dalam sehari. Kemudian larutan disaring setiap hari sekali, tiap sehari sekali, kemudian ditambahkan pelarut lagi ke dalamnya. Hal tersebut dilakukan berulang sampai pelarut dalam wadah kaca tersebut menjadi bening. Selanjutnya ada metode perkolasi. Metode perkolasi sendiri merupakan teknik ekstraksi yang dilakukan dengan cara mengalirkan pelarut secara terus-menerus melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Cara kerja dari perkolasi sendiri mirip dengan buret, yang mana prinsipnya cairan akan merambat melalui serbuk sambil membawa senyawa lalu menetes ke bawah. Berikut adalah gambar dari perkolasi. Nah, tahapan dari perkolasi sendiri di bagian bawah, corong ini diberi kapas, bagian sini diberi kapas dan kertas saring agar serbuk tidak menutupi saluran. Kemudian serbuk dimasukkan. Posisi serbuk diusahakan rata. Ini diusahakan rata. Saat menuangkan pelarut menggunakan batang pengadu agar pelarut tidak jatuh langsung pada serbuk, sehingga permukaan serbuk akan tetap rata. Tidak ada perbandingan larutan dalam melakukan metode ekstraksi ini. Metode ini dilakukan sampai ekstrak tersaring sempurna dengan ditandai filtrat terakhir tidak berwarna. Lalu setelah larut dimasukkan, dibiarkan sampai serbuk basah seutuhnya selama 1 jam. Nah, di bagian bawah sini dibuka kerannya, keran tapnya ini dibuka agar ada tekanan sehingga pelarut dapat mengalir ke bawah. Jika sudah terlarut semua, serbuknya sudah terlapisi dengan pelarut, sudah basah, kemudian mengatur tetesan hingga pelarut yang terakhir bening ditetes secara pelan-pelan. Nah, metode ekstraksi perkolasi ini merupakan metode ekstraksi dingin yang artinya tidak menggunakan pemanasan. Metode ekstraksi dan maserasi. Selanjutnya ada ekstraksi soklet. Ekstraksi soklet sendiri merupakan metode ekstraksi padat ke cair yang efektif untuk mengekstrak senyawa nonpolar atau semipolar dari suatu matriks. Prinsip kerjanya yaitu dilakukan secara berulang menggunakan pelarut yang sama sehingga efisiensi ekstraksi sangat tinggi. Metode ini menggunakan pemanasan agar mempercepat ekstraksi. Keuntungan dari metode ini yaitu proses ekstraksi cukup dilakukan dalam satu wadah, di mana secara kontinu pelarut yang terkondensasi akan menetes dan merendam sampel tumbuhan dan membawa senyawa terlarut ke labu penampung. Ini merupakan gambar dari alat soklet, yang mana alatnya ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu labu alas bulat ini, di dalamnya dikasih batu didih agar tidak terjadi jumping. Jadi saat melakukan pemanasan, panasnya akan merata ke seluruh bagian labu alas bulat. Selanjutnya yang tengah ini namanya soklet. Lalu yang paling atas ini namanya kondensor atau pendingin. Nah, tahapannya itu menyiapkan serbuk simplisia yang dibungkus. Caranya, kertas digulung dengan gelas ukur yang 100 ml atau disesuaikan dengan ukuran sokletnya. Kemudian bagian bawahnya itu diberi tali, jadi seperti bentuk lontong. Nah, kemudian serbuknya dimasukkan ke dalam kertas tersebut, lalu ditali lagi. Nah, selanjutnya memasukkan serbuk tadi ke dalam sini, kemudian ditutup. Pelarut yang digunakan yaitu 1,5 sirkulasi.
Nah, jadi ketika menuangkan pelarut, nah jika sudah mencapai batas, maka air akan turun mengalir ke labu alas bulat. Itu dinamakan satu sirkulasi. Jadi jika sudah ada di bawah, ditambah lagi setengah hingga simplisia yang telah dibungkus tadi terendam dengan sempurna. Kemudian pelarutnya ini disesuaikan dengan simplisia yang telah dipilih. Kemudian di bagian atas ini diberi corong. Corongnya itu diisi kapas basah. Nah, fungsi dari kapas pada corong yang diletakkan di atas ini yaitu jika bagian pendingin kondensor tidak tercukupi, maka gasnya tidak akan keluar. Nah, ekstraksi ini dihentikan saat larutan dalam soklet sudah tidak berwarna. Bisa terjadi 36 kali sirkulasi. Nah, cara kerja dari soklet ini sendiri, cairan penyaring yang ada di bawah yang terdapat di labu alas bulat ini dipanaskan. Kemudian, airnya akan menguap naik sampai ke atas corong. Nah, karena ada pendingin kondensor, maka cairan akan turun lagi. Cairan keluar, lalu cairan akan turun lagi, menetes ke bagian simplisia. Jika sudah mencapai batas, maka cairan akan turun kembali ke labu alas bulat. Nah, jarak ketika cairan turun ke bawah dengan nantinya dia turun lagi ke bawah, itu dinamakan satu sirkulasi. Selanjutnya ada gas superkritis. Gas superkritis sendiri yaitu keadaan materi yang terjadi saat suatu zat dipanaskan hingga suhu di atas suhu kritisnya dan diberi tekanan di atas tekanan kritisnya. Nah, pada titik ini perbedaan antara fase cair dan gas yaitu menghilang. Suhu kritis sendiri merupakan suhu tertinggi yang mana suatu zat masih dapat berada dalam bentuk cair, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan. Di atas suhu kritis, yaitu tidak ada tekanan yang cukup besar untuk memaksa zat tersebut kembali menjadi cair. Nah, pada titik tersebut, perbedaan antara fase cair dan gas menjadi kabur, dan zat tersebut akan memasuki fase superkritis. Gas superkritis sendiri yaitu seperti karbon dioksida, nitrogen, metana, etana, etilen, nitrogen oksida yang biasanya digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif dalam tumbuhan. Secara umum, suhu dan tekanan memiliki pengaruh terbesar, tapi efek tekanannya lebih langsung. Ketika tekanan meningkat, kepadatan yang lebih tinggi dicapai oleh cairan superkritis. Dengan demikian, densitas medium meningkat dan kelarutan zat terlarut akan meningkat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, proses harus dioptimalkan dengan menggunakan metodologi permukaan respon. Parameter optimum dapat diperoleh. Ini merupakan gambar dari ekstraksi superkritis. Nah, gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar fisik dari peralatan yang digunakan dalam proses ekstraksi ini. Sementara yang di sebelah kanan terdapat diagram alir yang menunjukkan secara skematis bagaimana komponen tersebut saling terhubung dan berfungsi. Nah, komponen utama pada alat ekstraksi ini yang pertama adalah pompa. Berfungsi untuk mendorong fluida. Dalam hal ini, kemungkinan besar pelarut seperti CO2 superkritis melalui sistem. Terdapat dua pompa yang ditunjukkan pada diagram ini, yang mana menunjukkan ada dua titik di mana fluida perlu dipompa. Pompa 1, ini pompa 2. Selanjutnya, ada oven. Berfungsi memanaskan sampel atau bahan yang akan diekstraksi. Nah, panas ini membantu melarutkan senyawa yang diinginkan dari matriks sampel. Selanjutnya ada sel ekstraksi. Berfungsi sebagai tempat utama di mana proses ekstraksi akan terjadi. Sampel yang sudah dipanaskan akan kontak langsung dengan pelarut yang dipompa dan senyawa target akan terekstraksi ke dalam pelarut.
Selanjutnya ada restriktor. Ini berfungsi mengatur tekanan dalam sistem. Dengan membatasi aliran fluida, alat ini restriktor ini membantu menjaga kondisi tekanan yang optimal untuk proses ekstraksi. Selanjutnya ada modifier, berfungsi untuk memodifikasi setiap pelarut. Selanjutnya ada modifier, berfungsi untuk memodifikasi sifat pelarut, seperti polaritas atau densitas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa tertentu. Yang terakhir ada kolektor, yaitu mengumpulkan ekstrak yang dihasilkan. Setelah melewati sel ekstraksi, pelarut yang mengandung senyawa target akan dikumpulkan di dalam sini. Proses dari ekstraksi ini sendiri, yang pertama pemompaan pelarut, yang mana misalnya menggunakan pelarut CO2 superkritis, dipompa dari tangki penyimpanan menuju sel ekstraksi. Pompa dari sini menuju ke sini. Nah, kemudian sampel yang akan diekstraksi dipanaskan di dalam oven. Pelarut yang bertekanan tinggi dan panas akan berkontak langsung dengan sampel di dalam sel ekstraksi. Senyawa target akan larut dalam pelarut. Senyawa yang dicari akan larut dalam pelarut di dalam sini. Kemudian campuran pelarut dan ekstrak akan melewati restriktor yang akan menyebabkan penurunan tekanan. Hal ini dapat menyebabkan pelarut menguap dan membawa serta senyawa target. Kemudian, uap pelarut dan ekstrak akan terkondensasi di kolektor, sehingga ekstrak murni akan dapat dikumpulkan. Selanjutnya, Microwave Assisted Extract. Dalam metode ini, energi dari gelombang mikro membantu memisahkan senyawa aktif dari sampel tumbuhan ke dalam pelarut. Gelombang mikro menghasilkan medan listrik dan magnet yang bekerja tegak lurus, sehingga menciptakan panas melalui rotasi dipolar dan konduksi ionik dalam pelarut. Peningkatan instantani dielektrik pelarut mempercepat proses pemanasan yang mendukung efisiensi ekstraksi. Tujuan utamanya yaitu biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa kimia spesifik dari matriks sampel yang larut dalam pelarut organik. Terus gambar ini itu proses distilasi cair uap digunakan untuk mengekstraksi senyawa seperti minyak esensial dari tumbuhan. Sampel seperti kayu cendana itu dicampur dengan air di dalam labu distilasi yang dipanaskan menggunakan microwave. Uap yang mengandung minyak esensial diarahkan ke kondensor untuk didinginkan sehingga minyak dan air terpisah. Terus fase akhirnya itu menghasilkan lapisan minyak esensial dan air limbah. Tujuannya yaitu biasanya digunakan untuk mengekstraksi senyawa volatil seperti minyak atsiri yang tidak larut dalam air. Selanjutnya, metode ultrasound assisted extraction. Gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi menciptakan fenomena kavitasi akustik, yaitu pembentukan gelembung-gelembung kecil di dalam larutan yang akan pecah dengan cepat. Pecahnya gelembung ini menghasilkan energi besar yang mampu mengganggu dinding sel, mempermudah pelepasan senyawa aktif dari matriks sampel ke pelarut. Keunggulan dari teknik ultrasound assisted extraction ini itu dapat mempercepat proses ekstraksi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Terus dapat membantu pelarut menembus matriks sampel lebih efektif, meningkatkan yield senyawa aktif. Terus teknik ini itu dilakukan pada suhu rendah sehingga cocok untuk mengekstraksi senyawa yang tidak tahan panas atau termalnya itu tidak stabil. Ini ini tuh gambar metode ultrasound assisted extraction. Pada probe ultrasonik itu digunakan untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang langsung masuk ke larutan sampel. Terus itu sistem pendinginnya itu untuk menjaga suhu larutan tetap rendah selama ekstraksi, mencegah kerusakan senyawa aktif. Reaktor extraction itu di tabung tempat sampel dan pelarut dicampur dan terkena gelombang ultrasonik. Proses metode ini itu larutan sampel dimasukkan ke dalam reaktor, terus gelombang ultrasonik dari probe
itu memicu kavitasi akustik di dalam larutan. Senyawa aktif dari sampel dilepaskan dan larut ke dalam pelarut dan menghasilkan ekstrak siap untuk tahap analisis atau pemurnian. Selanjutnya itu ada metode accelerated assisted extraction. Metode ini itu menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Suhu tinggi itu akan meningkatkan kelarutan senyawa target dalam pelarut dan mempercepat difusi senyawa aktif dari matriks ke pelarut. Tekanan tinggi menjaga pelarut tetap dalam bentuk cair meskipun berada di atas titik didihnya, sehingga proses ekstraksi tetap berlangsung stabil. Penurunan viskositas pelarut pada suhu tinggi memudahkan penetrasi pelarut ke dalam pori-pori matriks sampel. Terus dapat mengurangi waktu ekstraksi dan jumlah pelarut yang diperlukan dibandingkan dengan metode konvensional. Ini tuh gambar proses proses accelerated assisted extraction. Solvent solvent ini itu tempat menyimpan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Terus pump ini mengalirkan pelarut ke sistem dengan tekanan tinggi. Extraction cell ini itu untuk tabung tempat sampel berada, di mana pelarut bersuhu tinggi dilewatkan untuk mengekstraksi senyawa aktif. Terus ovennya ini untuk menjaga suhu pelarut tetap tinggi selama ekstraksi berlangsung. Collection vessel itu wadah untuk mengumpulkan ekstrak yang telah selesai diproses. Pressure relief valve itu untuk mengontrol pressure relief valve itu untuk mengontrol tekanan dalam sistem agar tetap stabil dan aman. Untuk proses ekstraksinya itu pelarut itu dipompa ke dalam extraction cell yang berisi sampel dengan terus suhu dan tekanan tinggi memaksimalkan pelepasan senyawa aktif ke pelarut. Ekstrak yang mengandung senyawa target dialirkan ke collection vessel untuk dikumpulkan. Keunggulan dari metode ini itu waktu ekstraksinya itu akan lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Teknik ini membutuhkan waktu lebih singkat. Terus penggunaan pelarut lebih sedikit, efisiensi tinggi dalam konsumsi pelarut. Terus fleksibilitas matriks sampel cocok untuk berbagai jenis matriks termasuk yang bersifat asam dan basah. Dapat digunakan untuk sampel dalam jumlah kecil hingga menengah 1 sampai 100 gram. Selanjutnya ada metode enfleurasi. Metode ini itu menggunakan lemak padat yang tidak berbau, biasanya dari hewan atau tumbuhan. Digunakan untuk menyerap senyawa aromatik dari bunga atau tumbuhan aromatik. Sifat lemaknya itu efektif menyerap aroma karena mampu menangkap senyawa volatil dengan baik, menjaga aroma tetap utuh tanpa merusak struktur kimianya. Di proses enfleurasi ini ada dua, ada dingin sama panas. Terus kalau proses enfleurasi dingin itu, langkah kerjanya itu lemak padat dioleskan pada pelat kaca atau permukaan datar. Selanjutnya bunga segar diletakkan di atas lapisan lemak tersebut, lalu bunga diganti secara rutin untuk memastikan lemak menyerap aroma dengan maksimal. Hasilnya, lemak yang telah menyerap aroma disebut pomet. Pomet ini kemudian diproses lebih lanjut dengan pelarut, biasanya etanol, untuk mengekstrak minyak esensial. Keunggulan dari enfleurasi dingin itu cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas, terus sama menjaga aroma tetap alami dan utuh. Selanjutnya ada enfleurasi panas. Langkah kerja dari proses enfleurasi panas itu, lemak itu dipanaskan bersama bahan tumbuhan aromatik. Pemanasan mempercepat pelepasan aroma ke dalam lemak. Setelah selesai, lemak yang telah menyerap aroma diproses untuk memisahkan senyawa harum. Hasilnya itu pomet diolah lebih lanjut, sama seperti pada ekstraksi dingin, untuk menghasilkan minyak esensial. Keunggulan dari enfleurasi panas itu, yang pertama itu proses lebih cepat dibandingkan enfleurasi dingin. Terus efektif juga untuk bahan yang membutuhkan suhu tinggi agar aroma dilepaskan. Ini eh, gambar proses enfleurasi. Ini tuh lapisan lemak.
padat dioleskan pada permukaan, potongan bunga segar diletakkan di atas untuk transfer aroma, bunga-bunga diganti secara berkala untuk memastikan aroma yang maksimal. Jadi produk akhirnya ini digunakan untuk membuat parfum atau produk kosmetik lainnya. Terus kadang dimanfaatkan untuk membuat sabun karena masih mengandung aroma. Hidros Hidrodestilasi. Hidrodestilasi ini metode pemisahan komponen cair atau padat berdasarkan perbedaan titik didih. Ada tiga metode utama dalam hidrodestilasi. Itu yang pertama destilasi air, destilasi kukus, dan destilasi uap. Destilasi air itu bahannya itu langsung terendam secara langsung dengan air. Untuk destilasi kukus itu kombinasi air dan uap. Sedangkan destilasi uap itu menggunakan uap secara langsung. Terus destilasi air itu rebus bahan yang terendam dan kontak langsung dengan air mendidih. Jumlah airnya harus diperhatikan agar bahan tidak gosong yang bisa mempengaruhi kualitas minyak. Biasanya penyulingan yang menggunakan destilasi air adalah bahan yang mudah menggumpal dan biasanya disuling dalam bentuk serbuk. Lebih cocok untuk beberapa material dari kayu seperti masoi atau gaharu. Metode microwave assisted extraction ini berbeda dengan metode ekstraksi konvensional yang memanaskan sampel secara bertahap. Microwave assisted extract memanaskan sampel secara merata dan cepat. Panas yang dihasilkan mengganggu ikatan hidrogen lemah pada molekul, meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks sampel dan mempercepat migrasi senyawa aktif ke pelarut. Ini gambar proses ekstraksi cairan yang digunakan untuk ekstraksi senyawa aktif yang larut dalam pelarut organik seperti heksana. Sistem ekstraksi dilengkapi dengan alat pemompa untuk sirkulasi pelarut. Sampel itu diletakkan dalam tabung ekstraksi yang berlapis, berisi kaca serat, sampel, dan bahan lainnya seperti grafit atau gel silika. Setelah ekstraksi, senyawa hasilnya dianalisis lebih lanjut menggunakan HPLC. Baik, selanjutnya ada distilasi uap. Metode penyulingan ini menggunakan 3 unit utama, ketel bahan baku, boiler, dan kondensor, yang merupakan sistem lebih modern dibandingkan penyulingan air atau kukus. Nah, ketel bahan baku sendiri itu merupakan alat untuk memanaskan bahan baku cair seperti air. Sedangkan boiler itu merupakan alat untuk menghasilkan uap dengan memanaskan air. Dan kondensor sendiri itu berfungsi untuk mendinginkan uap menjadi cairan. Dalam proses uap jenuh dihasilkan dengan memanaskan air di dalam boiler hingga mencapai tekanan tertentu yang dipantau menggunakan manometer. Manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas atau cairan di dalam boiler. Setelah tekanan tercapai, uap diarahkan ke ketel bahan baku untuk menyuling bahan seperti dedaunan dan serpihan kayu. Selanjutnya ada distilasi uap air atau kukus. Pada metode ini, material ditempatkan di atas rak atau saringan berlubang, sementara ketel suling diisi air hingga batas di bawah saringan. Prosesnya mirip dengan mengukus, di mana material bersentuhan dengan uap jenuh yang dihasilkan dari air mendidih tanpa kontak langsung dengan panas berlebihan. Selanjutnya di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar A. Dalam metode ini, bahan tumbuhan dicampur langsung dengan air dalam wadah penyulingan. Air dipanaskan hingga menghasilkan uap panas. Uap panas ini akan membawa minyak esensial dari bahan tumbuhan dan bergerak melalui kondensor, di mana uap tersebut didinginkan kembali menjadi cair. Terus campuran minyak dan air hasil kondensasinya itu kemudian dikumpulkan di alat pemisah, di mana minyak akan terpisah dari air karena perbedaan kepadatan. Metode ini sering digunakan untuk bahan yang tahan terhadap pemanasan langsung dalam air. Selanjutnya ada gambar B ini, penyulingan dengan uap. Pada metode ini, uap air diproduksi di wadah terpisah dan kemudian dialirkan ke bahan tumbuhan yang disimpan dalam bak penyulingan. Uap panas yang melalui bahan tumbuhan akan menguapkan minyak esensial tanpa harus mencampurkan bahan tumbuhan dengan air secara langsung. Campuran uap dan minyak ini bergerak ke kondensor untuk didinginkan, diikuti dengan pemisahan minyak dari air. Penyulingan uap lebih umum digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas atau yang mungkin rusak bila dicampur langsung dengan air yang mendidih. Selanjutnya, gambar C ini penyulingan dengan uap langsung. Metode ini serupa dengan penyulingan uap, namun dalam proses ini uap disemprotkan langsung ke dalam bahan tumbuhan di dalam wadah.
Uap langsung yang menyentuh bahan akan lebih cepat membawa minyak esensial, kemudian masuk ke kondensor untuk dikondensasi dan dipisahkan dalam alat pemisah. Metode ini biasanya lebih efisien untuk bahan yang sangat padat atau yang memerlukan penetrasi uap yang lebih kuat untuk mengekstrak minyak secara maksimal. Selanjutnya ada metode pemisahan dan pemurnian metabolit sekunder tumbuhan. Metode pemisahan dan pemurnian secara senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan telah berkembang pesat, memungkinkan pengintegrasian biosit canggih dengan teknik isolasi pemisahan dan pemurnian yang presisi. Biosit sendiri itu merupakan teknik ilmiah yang digunakan untuk mengukur efek biologis suatu senyawa ekstraksi atau bahan aktif pada organisme hidup, jaringan, atau sel. Tujuan utamanya adalah menemukan metode yang dapat secara efisien menyaring senyawa bioaktif seperti antioksidan, antibakteri, atau sitotoksik dengan mempertimbangkan kesederhanaan, spesifisitas, dan kecepatan. Metode in vitro lebih disukai dibandingkan in vivo karena menghindari penggunaan hewan dalam eksperimen. Metode in vitro sendiri itu pengujian yang dilakukan di luar organisme hidup, biasanya dalam lingkungan buatan seperti tabung reaksi, cawan Petri, atau kultur sel. Sedangkan metode in vivo itu merupakan ujian yang dilakukan di dalam organisme hidup, baik hewan, tumbuhan, atau manusia. Penentuan struktur molekul menggunakan berbagai teknik spektroskopi seperti UV visible, infrared, NMR, dan spektroskopi massa. Prinsip dasarnya adalah melewatkan radiasi elektromagnetik melalui molekul organik yang menyerap sebagai radiasi. Data penyerapan ini menghasilkan spektrum unik untuk ikatan tertentu dalam molekul yang digunakan untuk mengidentifikasi strukturnya. Para ilmuwan memanfaatkan spektrum dari wilayah UV tanpa visible, IR, gelombang radio, dan berkas elektron untuk menganalisis struktur molekul. Selanjutnya ada spektroskopi UV tanpa. Spektroskopi UV vis digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa, terutama untuk mengidentifikasi kelas senyawa terbentuk dalam campuran murni maupun biologis. Teknik ini efektif untuk senyawa aromatik yang merupakan kromofor kuat dalam rentang UV. Senyawa fenolik seperti antocianin, tanin, pewarna polimer, dan fenol dapat dideteksi melalui kompleksasi dengan besi menggunakan UV vis. Nah, senyawa fenolik itu merupakan kelompok besar metabolit sekunder yang ditemukan di tumbuhan yang ditandai oleh keberadaan satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Namun teknik ini kurang selektif untuk analisis komposisi total polifenol. Spektroskopi UV vis memungkinkan penentuan total fenolik di 280 nanometer, plafon 320 nanometer, asam fenolik 360 nanometer, dan total antocianidin 520 nanometer. Teknik ini cepat, murah, dan lebih efisien dibandingkan metode lain. Selanjutnya ada spektroskopi inframerah yang memanfaatkan penyerapan frekuensi tertentu oleh molekul organik saat terkena cahaya inframerah, menghasilkan perubahan vibrasi ikatan dalam molekul. Karena teknik ini dikenal sebagai spektroskopi vibrasi. Setiap jenis ikatan seperti C rangkap 1, C rangkap 2, C rangkap 3, CO rangkap 1, CO rangkap 2, OH rangkap 1, dan NH rangkap 1, yang memiliki frekuensi vibrasi khas yang dapat diidentifikasi melalui pita penyerapan dalam spektrum IR, memungkinkan analisis struktur molekul organik. Selanjutnya, Fourier Transform Infrared Spectroscopy itu merupakan metode resolusi tinggi yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan kimia dan struktur senyawa. FTIR memberikan hasil cepat, presisi tinggi, dan tidak merusak sampel sehingga cocok untuk menganalisis ekstrak, bubuk herbal, dan sidik jari kimia. Metode ini memungkinkan identifikasi senyawa dengan memanfaatkan spektrum penyerapan inframerah karakteristik setiap molekul. Selanjutnya ada
spektroskopi resonansi magnetik inti yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom, terutama hidrogen atau proton dan karbon, untuk menganalisis struktur molekul. Teknik ini merekam perbedaan antara inti magnetik yang ada dalam molekul, memungkinkan penentuan posisi inti-inti tersebut dan interaksi dengan inti tetangga dalam molekul. Hal ini memberikan informasi tentang lingkungan kimia di sekitar setiap inti, termasuk jumlah atom di lingkungan tersebut. Sebelumnya, untuk isolasi senyawa fenolik, kromatografi seperti kromatografi lapis tipis, cair, dan kolom digunakan. Setelah diisolasi, struktur fenol yang diidentifikasi dan analisis lebih lanjut dengan menggunakan NMR memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur molekul tersebut. Selanjutnya ada spektrometri massa yang mengubah molekul organik menjadi ion bermuatan melalui bombardir elektron atau laser, menghasilkan ion yang sangat energi. Spektrum massa yang dihasilkan menunjukkan kelimpahan relatif ion tetragmentasi terhadap rasio massa atau muatan yang memungkinkan penentuan massa molekul relatif dan rumus molekul berdasarkan fragmentasi dengan menggunakan spektrometri massa. Struktur molekul dapat dianalisis dengan akurat. Sebelumnya, molekul bioaktif dari empulur diisolasi dan dimurnikan melalui ekstraksi pelarut, kromatografi kolom, dan HPLC. Teknik UV-Vis, IR, NMR, dan spektrum massa digunakan untuk mengkarakterisasi struktur molekul tersebut. Setelah itu, molekul dapat dihidrolisis dan turunannya dianalisis. Tandem mass spektrometri atau MS memberikan informasi lebih dalam untuk eluidasi struktur senyawa, dan kombinasi HPLC dengan MS memungkinkan diidentifikasi senyawa kimia secara cepat dan akurat, bahkan tanpa standar murni, terutama dalam analisis senyawa fenolik. LC atau MS dengan ionisasi elektrospray atau ESI digunakan karena efisiensi ionisasi yang tinggi untuk senyawa fenolik.